Oke, jadi kita balik lagi ya, dan kita bakalan membahas mengenai Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Kita agak flashback ke belakang nggak apa-apa. Kita cari nih Pak Jokowi itu kayak gimana sih? Karena kenapa? Karena sebentar lagi Bapak Presiden Joko Widodo itu bakalan purna di tahun ini. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja. Mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan Petral yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini. Menguasai blok Rokan, blok Mahakam yang tadi tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Jadi dalam kondisi begitu orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi, menurut saya wajar, bukan karena mengkultuskan dia, buktinya dia tidak mau maju lagi, itu kan, dan rakyat setuju juga bahwa cukup 2 kali. Iya sih, jadi emang bener juga sih ya kan. Jadi yang diomongin tuh berdasarkan fakta seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelongo-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Nah, itu juga juga terjadi beneran gitu loh di sini tuh, ya kan? Kalau misalnya sempat kita flashback kemarin-kemarin itu kan benar banget ya kan, semua itu hujatan-hujatan itu dan fitnah juga ditujuin ke Bapak Jokowi, tapi Pak Jokowi ya masih kayak gini, dia diam-diam aja nggak apa-apa gitu. Oke, next ya. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil lahir saya diberi nama Mulyono. Oh. Kemudian sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya, karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Pak? Mulyono aja? Titik. Oh. Sakitnya apa Pak? Ya, berbagai penyakit? Biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga kita juga serba kekurangan ya, kalau sakit-sakitan ya biasa. Dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan Kaboten nama, keberatan nama sehingga diganti yang lebih sedikit enteng mungkin. Iya, ternyata ya. Jadi Bapak Presiden Jokowi ini ternyata dulunya sempat bernama Mulyono gitu. Nah, ini udah real bener karena Bapak Jokowi sendiri yang ngomong pas waktu kecil, tapi diganti karena ternyata keberatan katanya. Next. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana.
Ya padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut, atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu? Nah, ya kan, itu banyak benernya juga. Apa yang dituduh istana nih yang bikin. Wali Kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena jadi pengusaha atau karena apa? Enggak, saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup lah gitu ya. Dengan standar yang sangat sederhana loh. Jadi masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda akan gaji itu? Lumayan kan Pak, 7-8 juta kalau tidak salah? Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa Pak? Takut? Ya bukan takut, ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan disebutkan juga katanya mobil dinas wali kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak Wali Kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu, katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari wali kota yang lama dan saya pakai. Ya pernah mogok 4 kali, tapi diperbaiki ya enak lagi, saya pakai lagi. Mogok ya perbaiki lagi kan nggak apa-apa. Camry kan juga bagus. Anda tidak merasa hal-hal itu penting, itu hanya sifatnya menurut Anda hanya bungkusan saja, tidak melihat itu sebagai... Saya melihat itu bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting buat saya tidak menghambat pekerjaan saya, dan sampai sekarang nggak pernah menghambat. Nah, jadi itu ya ternyata Pak Jokowi waktu dulu pas waktu dia masih menjabat sebagai wali kota Solo, itu ternyata seperti yang beliau katakan tadi ya, dengan kesederhanaan Pak Jokowi itu ya kelihatannya nggak berubah sih sampai sekarang tuh. Kenapa saya harus bangun Papua? Kenapa saya harus bangun NTT? Kenapa saya harus bangun Maluku? Itu mengelola negara. Konstitusi kita mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu wajib. Karena memang selama ini, yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu, dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu
NKRI harga mati. Dimana beliau benar-benar tulus ingin membantu bekerja untuk rakyat Indonesia. Baik putra atau kota beliau, ya kan beliau melihat dalam gambaran yang general bahwa Indonesia harus maju. Nah, ya betul, Indonesia harus maju. Siapapun nanti penerusnya Bapak Jokowi, yuk kita tetap majukan Indonesia, ya.